Kapten Red Spark, Yoon Hye-seon baru-baru ini membicarakan Megawati Hangestri dalam wawancara terbarunya dengan agen voli Korea. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri Pertiwi resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru dari klub kasta kedua Liga Voli Turki, Manisa BBSK. Transfer Megawati Hangestri menjadi perbincangan hangat di Korea, Turki dan Indonesia. Megatron resmi menjalin kontrak 1 musim bersama klub Manisa BBSK. Manisa BBSK kepincut melihat kesuksesan Megatron di Red Spark dan Liga Voli Korea selama 2 musim. Megatron mengoleksi gelar MVP dan menyaingi Ratu Voli Korea Kim Yeon-keung. Di bawah asuhan Ko Hee-jin, Megawati Hangestri membawa Red Spark menjadi runner-up V-League 2024-2025. Duet Vanja Bukilik dan Mega menjadi senjata mematikan di Liga Voli Korea musim 2024-2025. Walau sempat tak diperhitungkan, terbukti kombinasi racikan Ko Hee-jin ini membawa catatan 13 kemenangan beruntun untuk Red Spark. Tak main-main, Manisa BBSK memasang target untuk Megawati Hangestri bisa membawa tim barunya itu untuk juara di Kadinlar 1 Ligi sekaligus promosi ke Sultanlar Ligi. Dengan transfer ini, tim kami terus menguat dan kami siap untuk meraih kesuksesan baru dalam perjalanan menuju Liga Sultan, harap Manisa BBSK. Dengan taktik dari pelatih muda Gorkem Kazan, Megawati Hangestri kemungkinan besar akan berduet dengan Tanja Grosser, outside hitter asal Jerman di Manisa BBSK. Jika target Kesultanlar Ligi terwujud, maka ini akan menjadi promosi berturut-turut bagi Manisa BBSK setelah musim lalu lolos ke Kadinlar 1 Ligi dari divisi kedua. Di sisi lain, Kapten Red Spark, Yoon Hye-seon seolah belum move on pasca tidak setim lagi dengan Megawati Hangestri. Hal itu terungkap saat Yoon Hye-seon melakukan wawancara khusus dengan Negawasup, mantan agen Megawati Hangestri di Korea Selatan. Mega bermain selama 2 musim di Jungkwon yang Red Spark. Sang agen bertanya bagaimana reaksi Yoon Hye-seon pertama kali bertemu dengan Megatron. Pertama-tama sangat sulit bagi pemain asing untuk beradaptasi ketika pertama kali datang ke sini Korea, jadi saya selalu mengajak mereka keluar dan pergi ke kafe bersama. Dan saya melakukan sedikit hal seperti itu, ujarnya dilansir dari kanal YouTube Negawasup. Tetapi ketika Megawati pertama kali datang, ini adalah pertama kalinya dia sebagai pemain Asia, bisa saja lebih sulit, jadi kami menonton film, makan, dan berfoto bersama, tuturnya. Kemudian, sang agen menyinggung soal kebijakan KOVO yang sudah mengubah dengan mengizinkan pemain Asia direkrut sebagai agen bebas. Mulai tahun depan kebijakan KOVO, apa pendapatmu tentang itu? Apa kamu punya keinginan buat bekerja lagi sama Mega? Tanya Negawasup. Tanpa berpikir panjang, Yoon Hye-seon mengaku sangat ingin kembali bekerja sama dan satu tim dengan Megawati Hangestri. Aku 100% mau bermain dengan Megawati Hangestri, aku ingin melakukannya kembali, ucap Yoon Hye-seon. Manisa BBSK berpeluang rekrut Yoon Hye-seon, sahabat Megawati Hangestri, demi memperkuat skuad dan mengejar promosi ke Sultanlar Ligi. Menjelang bergulirnya musim baru Kadinlar 1 Ligi Turki, Manisa BBSK tampaknya masih memiliki ruang untuk memperkuat skuadnya. Klub yang kini diperkuat bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, ternyata masih menyisakan 1 slot pemain asing. Sejauh ini, Manisa BBSK baru mengontrak 2 pemain asing, yakni Megawati dan rekrutan anyar asal Jerman, Tanja Grosser. Padahal, sesuai regulasi Federasi Bola Voli Turki TVF, setiap tim Kadinlar 1 Ligi diizinkan memiliki hingga 3 pemain asing. Musim tahun 2024 sampai tahun 2025 memberikan keleluasaan bagi klub untuk mendaftarkan 3 pemain asing, dengan syarat maksimal 2 pemain saja yang boleh tampil dalam daftar 14 pemain pada 1 pertandingan. Selain itu, 1 pemain asing berusia di bawah 21 tahun juga diperbolehkan untuk melengkapi kuota. Dengan regulasi tersebut, Manisa BBSK memiliki opsi strategis untuk menambah amunisi demi meningkatkan peluang promosi ke Sultanlar Ligi, kasta tertinggi voli putri Turki. Penambahan 1 pemain asing dengan kualitas mumpuni bisa menjadi pembeda dalam persaingan ketat divisi ini. Manajemen klub kini dihadapkan pada pilihan, apakah akan mengisi slot tersebut dengan pemain muda bertalenta atau merekrut sosok berpengalaman yang sudah terbukti kualitasnya. Dari beberapa opsi yang beredar, ada 1 nama yang mencuri perhatian, Yoon Hye-seon. Nama Yoon Hye-seon bukanlah sosok asing bagi Megawati.
Setter asal Korea Selatan ini merupakan tandem sekaligus sahabat dekat Megawati selama memperkuat Daejeon Red Spark di Liga Voli Korea. Kebersamaan mereka di lapangan selama 2 musim terakhir menghasilkan chemistry yang luar biasa. Yoon Hye-seon bahkan secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk kembali bermain bersama Megawati. Dalam sebuah wawancara di YouTube Negawasup, ia mengatakan bahwa sinerginya dengan Megawati sudah terbangun sangat baik dan ingin mengulang momen tersebut di masa depan. Aku 100% mau bermain dengan Megawati Hangestri, aku ingin melakukannya kembali, ujar Hye-seon. Ia juga menambahkan bahwa berkat kerjasama yang solid, ia memahami tipe bola yang disukai Megawati dan mampu memberikan umpan yang tepat untuk memaksimalkan serangan. Kode transfer dari Yoon Hye-seon. Selain pernyataan terbuka, Yoon Hye-seon juga memberikan sinyal bahwa masa baktinya di Red Spark mungkin akan segera berakhir. Beberapa kali ia mengisyaratkan bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang, sehingga membuka peluang bagi klub lain untuk merekrutnya. Meski begitu, peluang Manisa BBSK untuk memboyong Hye-seon baru bisa terwujud pada musim 2026-2027, setelah kontraknya di Red Spark berakhir. Namun, jika ada kesepakatan pelepasan lebih awal, reuni Megawati dan Hye-seon bisa saja terjadi lebih cepat. Jika benar terrealisasi, duet Megawati Hangestri dan Yoon Hye-seon bisa menjadi kekuatan baru yang mengangkat performa Manisa BBSK. Kombinasi serangan mematikan dan koneksi permainan yang sudah teruji di Korea berpotensi besar membawa klub promosi ke Sultan Lar Ligi. Selain itu, kehadiran Hye-seon juga akan meningkatkan daya tarik Manisa BBSK di mata publik dan sponsor. Chemistry mereka yang sudah dikenal penggemar voli Asia bisa menjadi modal penting untuk menarik dukungan finansial tambahan, seperti yang sudah terjadi ketika Megawati bergabung. Manisa BBSK tengah membangun fondasi tim yang solid untuk jangka panjang. Rekrutmen Megawati sudah terbukti memberi dampak besar, baik dari sisi permainan maupun popularitas. Jika berhasil merekrut Yoon Hye-seon, klub ini akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing di kasta tertinggi dan mempertahankan posisi di sana. Momen ini menjadi kesempatan emas bagi manajemen untuk memanfaatkan jaringan pemain internasional, memaksimalkan kuota pemain asing, dan membangun skuad yang seimbang antara pemain lokal dan pemain luar negeri. Dengan satu slot pemain asing yang masih kosong, peluang Manisa BBSK merekrut Yoon Hye-seon sebagai tandem Megawati Hangestri menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar voli. Jika terwujud, langkah ini bisa menjadi salah satu transfer paling menarik di Liga Voli Turki. Kini, semua mata tertuju pada langkah manajemen Manisa BBSK. Apakah mereka akan memanfaatkan peluang ini dan membawa reuni dua sahabat yang pernah menggetarkan panggung voli Korea? Jawabannya akan ditentukan oleh negosiasi, strategi, dan keberanian mengambil risiko di bursa transfer. Kapten Red Spark, Yoon Hye-seon baru-baru ini membicarakan Megawati Hangestri dalam wawancara terbarunya dengan agen voli Korea. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri Pertiwi resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru dari klub kasta kedua Liga Voli Turki, Manisa BBSK. Transfer Megawati Hangestri menjadi perbincangan hangat di Korea, Turki dan Indonesia. Megatron resmi menjalin kontrak 1 musim bersama klub Manisa BBSK. Manisa BBSK kepincut melihat kesuksesan Megatron di Red Spark dan Liga Voli Korea selama 2 musim. Megatron mengoleksi gelar MVP dan menyaingi Ratu Voli Korea Kim Yeon-keung. Di bawah asuhan Ko Hee-jin, Megawati Hangestri membawa Red Spark menjadi runner-up V-League 2024-2025. Duet Vanja Bukilik dan Mega menjadi senjata mematikan di Liga Voli Korea musim 2024-2025. Walau sempat tak diperhitungkan, terbukti kombinasi racikan Ko Hee-jin ini membawa catatan 13 kemenangan beruntun untuk Red Spark. Tak main-main, Manisa BBSK memasang target untuk Megawati Hangestri bisa membawa tim barunya itu untuk juara di Kadinlar 1 Ligi sekaligus promosi ke Sultan Lar Ligi. Dengan transfer ini, tim kami terus menguat dan kami siap untuk meraih kesuksesan baru dalam perjalanan menuju Liga Sultan, harap Manisa BBSK. Dengan taktik dari pelatih muda Gorkem Kazan, Megawati Hangestri kemungkinan besar akan berduet dengan Tanja Grosser, outside hitter asal Jerman di Manisa BBSK. Jika target ke Sultan Lar Ligi terwujud, maka ini akan menjadi promosi berturut-turut bagi Manisa BBSK setelah musim lalu lolos ke Kadinlar 1 Ligi dari divisi kedua.
Di sisi lain, Kapten Red Spark, Yoon Hye-seon seolah belum move on pasca tidak setim lagi dengan Megawati Hangestri. Hal itu terungkap saat Yoon Hye-seon melakukan wawancara khusus dengan Negawa Sup, mantan agen Megawati Hangestri di Korea Selatan. Mega bermain selama 2 musim di Jungkwon yang Red Spark. Sang agen bertanya bagaimana reaksi Yoon Hye-seon pertama kali bertemu dengan Megatron. Pertama-tama sangat sulit bagi pemain asing untuk beradaptasi ketika pertama kali datang ke sini Korea, jadi saya selalu mengajak mereka keluar dan pergi ke kafe bersama, dan saya melakukan sedikit hal seperti itu, ujarnya dilansir dari kanal YouTube Negawa Sup. Tetapi ketika Megawati pertama kali datang, ini adalah pertama kalinya dia sebagai pemain Asia, bisa saja lebih sulit, jadi kami menonton film, makan, dan berfoto bersama, tuturnya. Kemudian, sang agen menyinggung soal kebijakan KOVO yang sudah mengubah dengan mengizinkan pemain Asia direkrut sebagai agen bebas. Mulai tahun depan kebijakan KOVO, apa pendapatmu tentang itu? Apa kamu punya keinginan buat bekerja lagi sama Mega? Tanya Negawa Sup. Tanpa berpikir panjang, Yoon Hye-seon mengaku sangat ingin kembali bekerja sama dan satu tim dengan Megawati Hangestri. Aku 100% mau bermain dengan Megawati Hangestri. Aku ingin melakukannya kembali, ucap Yoon Hye-seon. Manisa BBSK berpeluang rekrut Yoon Hye-seon, sahabat Megawati Hangestri, demi memperkuat skuad dan mengejar promosi ke Sultan Lar Ligi. Menjelang bergulirnya musim baru Kadinlar 1 Ligi Turki, Manisa BBSK tampaknya masih memiliki ruang untuk memperkuat skuadnya. Klub yang kini diperkuat bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, ternyata masih menyisakan 1 slot pemain asing. Sejauh ini, Manisa BBSK baru mengontrak 2 pemain asing, yakni Megawati dan rekrutan anyar asal Jerman, Tanja Grosser. Padahal, sesuai regulasi Federasi Bola Voli Turki TVF, setiap tim Kadinlar 1 Ligi diizinkan memiliki hingga 3 pemain asing. Musim tahun 2024 sampai tahun 2025 memberikan keleluasaan bagi klub untuk mendaftarkan 3 pemain asing, dengan syarat maksimal 2 pemain saja yang boleh tampil dalam daftar 14 pemain pada satu pertandingan. Selain itu, 1 pemain asing berusia di bawah 21 tahun juga diperbolehkan untuk melengkapi kuota. Dengan regulasi tersebut, Manisa BBSK memiliki opsi strategis untuk menambah amunisi demi meningkatkan peluang promosi ke Sultan Lar Ligi, kasta tertinggi voli putri Turki. Penambahan 1 pemain asing dengan kualitas mumpuni bisa menjadi pembeda dalam persaingan ketat divisi ini. Manajemen klub kini dihadapkan pada pilihan, apakah akan mengisi slot tersebut dengan pemain muda bertalenta atau merekrut sosok berpengalaman yang sudah terbukti kualitasnya. Dari beberapa opsi yang beredar, ada 1 nama yang mencuri perhatian, Yoon Hye-seon. Nama Yoon Hye-seon bukanlah sosok asing bagi Megawati. Setter asal Korea Selatan ini merupakan tandem sekaligus sahabat dekat Megawati selama memperkuat Daejeon Red Spark di Liga Voli Korea. Kebersamaan mereka di lapangan selama 2 musim terakhir menghasilkan chemistry yang luar biasa. Yoon Hye-seon bahkan secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk kembali bermain bersama Megawati. Dalam sebuah wawancara di YouTube Negawa Sup, ia mengatakan bahwa sinerginya dengan Megawati sudah terbangun sangat baik dan ingin mengulang momen tersebut di masa depan. Aku 100% mau bermain dengan Megawati Hangestri, aku ingin melakukannya kembali, ujar Hye-seon. Ia juga menambahkan bahwa berkat kerjasama yang solid, ia memahami tipe bola yang disukai Megawati dan mampu memberikan umpan yang tepat untuk memaksimalkan serangan. Kode transfer dari Yoon Hye-seon. Selain pernyataan terbuka, Yoon Hye-seon juga memberikan sinyal bahwa masa baktinya di Red Spark mungkin akan segera berakhir. Beberapa kali ia mengisyaratkan bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang, sehingga membuka peluang bagi klub lain untuk merekrutnya. Meski begitu, peluang Manisa BBSK untuk memboyong Hye-seon baru bisa terwujud pada musim 2026/2027, setelah kontraknya di Red Spark berakhir. Namun, jika ada kesepakatan pelepasan lebih awal, reuni Megawati dan Hye-seon bisa saja terjadi lebih cepat. Jika benar terrealisasi, duet Megawati Hangestri dan Yoon Hye-seon bisa menjadi kekuatan baru yang mengangkat performa Manisa BBSK. Kombinasi serangan mematikan dan koneksi permainan yang sudah teruji di Korea berpotensi besar membawa klub promosi ke Sultan Lar Ligi.
Selain itu, kehadiran Hye Seon juga akan meningkatkan daya tarik Manisa BBSK di mata publik dan sponsor. Chemistry mereka yang sudah dikenal penggemar voli Asia bisa menjadi modal penting untuk menarik dukungan finansial tambahan, seperti yang sudah terjadi ketika Megawati bergabung. Manisa BBSK tengah membangun fondasi tim yang solid untuk jangka panjang. Rekrutmen Megawati sudah terbukti memberi dampak besar, baik dari sisi permainan maupun popularitas. Jika berhasil merekrut Yoon Hye Seon, klub ini akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing di kasta tertinggi dan mempertahankan posisi di sana. Momen ini menjadi kesempatan emas bagi manajemen untuk memanfaatkan jaringan pemain internasional, memaksimalkan kuota pemain asing, dan membangun skuad yang seimbang antara pemain lokal dan pemain luar negeri. Dengan satu slot pemain asing yang masih kosong, peluang Manisa BBSK merekrut Yoon Hye Seon sebagai tandem Megawati Hangestri menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar voli. Jika terwujud, langkah ini bisa menjadi salah satu transfer paling menarik di Liga Voli Turki. Kini, semua mata tertuju pada langkah manajemen Manisa BBSK. Apakah mereka akan memanfaatkan peluang ini dan membawa reuni dua sahabat yang pernah menggetarkan panggung voli Korea? Jawabannya akan ditentukan oleh negosiasi, strategi, dan keberanian mengambil risiko di bursa transfer.